air dingin itu enggak menambah berat badan. Sip. Tuh, kemarin juga baca. Tapi air dingin itu. Hello Livers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, kita kali ini nggak di studio. Tebak kita di mana? Yes, tebakan kamu. Benar. Kita lagi ada di stadion bersama Kak Putri Dila. Kak, boleh jelasin dulu, Kakak itu siapa sih sebenarnya? Kenapa hari ini tuh nuansa kita lagi ada di stadion? Kenapa? Gitu. Oke, hai, kenalin nama aku Putri Dila. Aku biasa dipanggil Dila. Aku mahasiswa Unimed Stambuk 2018, sekarang semester 6. Jadi tuh kenapa temanya itu di sini, karena mungkin ini berbaur kali atlet kali ya. Yes. Karena kan semuanya berbaurnya tentang ke stadion kali. Nah, jadi ini teman-teman kalau bisa lihat nih, ini banyak banget. Ini hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil. Ada berapa? Udah pernah itu nggak medali di rumah ada berapa? Nggak pernah. Nggak pernah. Banyak banget. Nggak banget tapi lumayan. Lumayan. Aku dipamerin foto loh, nanti aku buat ya. Nanti aku kirim sama editor aku biar tampilin foto medali-medali Kadila. Kadila, ini kan apa ya? Ini karate ya? Karate. Kenapa karate Kak? Kenapa nggak olahraga yang lain gitu? Jadi itu dulu sebenarnya aku mulai karate itu tahun 2011. Itu waktu SMP kelas 1. Dulu tuh SMP, sebenarnya aku dulu tomboy sih kalau dibilang. Kali lah banget. Jadi itu dulu sebenarnya SMP pengennya ke bola. Pengen pemain bola gitu, pemain futsal. Emang nggak dikasih dong sama orang tua. Cowok banget iya, kan? Kok makin ke laki-laki gitu kan. Terus dialihin maunya kemana? Ke gulat, nggak mau gitu. Terus nggak lama ada ekstrakurikuler ya, atau ya ekstrakurikuler di sekolah SMP dulu, iya, SMP iya. 4. Jadi dari ekstrakurikuler aku masuk karate. Nah dari itu daftar, ya udah. Terus ada ikut organisasi yang di luar sekolah? Waktu SMP ada pramuka dulu. Enggak, maksudnya yang berbau karate? Ada di waktu sekolah? Maksudnya? Saya kayak kan ada sekolah yang khusus karate gitu. Sekolah khusus karate sih nggak ada. Cuman maksudnya tempat latihannya gitu sama teman-teman yang di luar sekolah tapi. Oh ada. Nah, itu sama gabung sama Sama teman-teman gabung. Gitu. Oke, jadi kenapa karate? Karena nggak dikasih bola. Ya, jadi kalau misalnya kemarin dikasih bola, mungkin bola lagi. Bola ya. Pernah ingat nggak sih film cewek yang suka main bola? Keren loh. Ronaldo Wati ya nggak? Iya. Sih? Nah, tapi kan sekarang juga banyak tuh cewek-cewek yang futsal, bahkan juga ada timnas futsal cewek, putri gitu. Futsal sepak bola cewek. Putri sih, sepak bola putri. Dan nggak ada batasan sih, kayaknya kalau yang cewek pun pakai jilbab aja. Iya juga mau olahraga juga ada. oke kan. Cuman kan dulu masih belum tenar-tenarnya, baru sekarang aja tenar. Oke, itu karate dari zaman SMP. SMA masih lanjut? Masih. Lanjut. SMA masih lanjut dan sekarang masih lanjut. Ini jurusan apa tadi? Olahraga. PKO. Itu kan olahraganya yang nggak spesifik ke karate doang ya? Iya, tapi pilihannya itu spesialisasi. Di PKO itu ada spesialisasinya ke karate. Oke, jadi selama kuliah juga ikut lomba? Ikut lomba. Wah, semester 6. Coba inget deh, kira-kira selama kuliah satu semester bisa berapa kali ikut lomba? Kalau semester 1, 2, 3 itu kemarin sering izin. Bahkan sampai sering ngasih dispen gitu. Karena kan ke semester 1 itu 2018 itu juga masih platda. Jadi platda kan nantinya sore. Sedangkan kuliah itu dari jam 7 pagi sampai kadang jam 6 malam sore, gitu. Iya. Kadang jam 4 cabut kuliah, kadang ngasih dispen, pandai-pandai sih sebenarnya. Lebih milih latihan daripada kuliah. Ya. Itu nggak takut IP-nya? Enggak, bagus kok. Enggak pernah IP tuh alhamdulillah enggak pernah di bawah 3,5 ya. Sombong ya? Sombong. Memang kita ngundang orang yang sombong. Nggak pernah di bawah 3,5. Bahkan sampai sekarang semester 3 yang turun sedikit. 3,45 lah. Nah, sedikit aja itu. Jadi sampai sekarang ini semester 6 IPK 36. Sebut loh, kumulat loh itu. Itu kumulat 3,6. Dan prestasinya nggak dibilang sedikit ya, banyak. Alhamdulillah. Pencapaian sekarang udah ngerasa puas nggak? Belum sih. Kenangan belum main. Ada satu target belum tercapai. PON ya. Oke, ini ada beberapa medali ya, teman-teman. Ada yang pernah ikut lomba di luar negeri nggak? Kalau di luar negeri enggak, tapi ajang luar negeri iya. Tapi kebetulan kemarin ajangnya itu di Indonesia, jadi tuan rumahnya Indonesia. Oh, berarti di skala internasional ya. Tapi mainnya di Indonesia. Tuan rumahnya Indonesia. Oke, itu ada nggak nih medali? Ada.
Mana tuh? Yang ini satu CAKF. Ini tuh Asia Tenggara. Nih guys, tingkat Asia Tenggara. Tenggara loh. Ini kemarin itu di Semarang kalau nggak salah. 2017, Iya, 2017 Mei Semarang. 4 sampai 5. Nih kalau kalian boleh pegang nih medalinya, berat. Kalian nggak akan kuat. Serius, ini berat. Ini dari beberapa prestasi yang udah Kak Dila dapat. Mana sih kira-kira yang paling berkesan? Paling berkesan itu di ini nih sih, Mendagri 2017. Jadi tuh sebenarnya kalau bisa tahun yang lalu? Iya, dibilang tuh aku Stambu 17 sebenarnya. Telat setahun gara-gara kemarin emang SMA tuh ya kayak lebih pentingin prestasi gitu loh daripada sekolah. Ibarat kalau misalnya dibilang sekolah tuh nomor 2, latihan terus nomor 1. Seri IP berarti ya? Iya, seri IP gitu. SMA biasanya itu IP. Walaupun masuknya 10 besar. Tapi itu sih karena absen, kan sering absen dulu. Jadi tuh ngajar ini tuh Kejurnas Mendagri 2017, aku tuh kelas 3 SMA. Aku nggak ikut UAS, aku nggak ikut, pokoknya nggak ada tuh yang rasain, kan kalau kata orang kelas 3 tuh indah gitu. Aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Bahkan coret-coret aja enggak, karena harus berangkat ke pelatnas. Wow. Jadi nggak ada kisah-kisah Iya. putih abu-abu ya? Putih abu-abunya kelas 3 tuh cuma UN. Habis UN pulang besok berangkat. Gitu-gitu aja. 2017 ini berarti Jadi tuh masuk ibarat- 2018. Iya. Gagal setahun karena kan fokus kemarin tuh di pelatnas. Pulang pelatnas kan ada SBM. Jadi itu Nggak sebenarnya fokus ya itu ya? Iya, sebenarnya kawan-kawan yang lain juga udah persiapan, tapi kan juga dibantu sama surat rekom sebenarnya. Cuma surat rekomnya itu karena aku nggak ngasih tahu maunya di mana, jadi dapetnya telat. Teman-teman yang lain itu dapet, sama sebenarnya dapet. Cuman karena aku ngasih informasinya telat, jadi juga surat keluar kan telat, nggak bisa. Saya Padahal aku ngetes sendiri, itu gagal. peluangnya besar kali tuh untuk anak SMA lo. Menang lomba, juara perunggu. Iya. Itu dukung banget untuk lulus di PTN. Sayangnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak nyesal kan? Enggak, kayak punya apa ya? Kayak Tuhan itu ngasih rezeki yang udah berlimpah sih kemarin. Jadi kenapa harus apa sih dibilang ngesali apa yang dikasih? Jadi itu 2017 ke 2018 nganggur setahun. Iya, Ngapain nganggur aja? setahun tapi tetap latihan. Latihan aja. Produktif Tidur, tetap latihan. ya? Iya. 2018 langsung fokus ini. Ya udah aku ambil PJOK gitu. Sebenarnya dibilang fokus juga enggak, yang penting ya nyoba. Kenapa nggak mau ambil jurusan hitung-hitungan? Olahraga juga hitung-hitungan. Oh, ini hitung juga? Hitung dong. Hitung apa? Hitung ada tuh namanya bahas biomekanika, ada bahas hal lain tuh banyak dibahas. Tapi ada satu hal yang menarik dari anak olahraga. Jarang kalian temukan perempuan, ya nggak sih? Iya. Jadi di kelas aku tuh cuma 3 perempuan. Jadi Dari? tuh kami 2018 ada 5 kelas. Heeh. Ada A, B, C, D, E. Yang A itu cuma 3 perempuan, yang B 3 perempuan, yang C itu 4 perempuan, D 3 perempuan, dan E 6 nih paling banyak. Tapi yang Dari- cowoknya berapa? Cowoknya berapa? Persennya dari 30 cuman cewek itu ibarat 3 orang. Jadi lebih laki-laki. Oke, itu nggak pernah merasa Enggak, tertindas sebagai perempuan? enggak. Enggak. Malah kadang lelakinya kayak, kok kami ngerasain tertindas ya sama perempuannya kayak gitu. Oh, mereka nggak tegaan ya? Enggak juga sih. Oh, Karena masih kayak enggak? bahasanya takut cowok semua gitu. Iya, biasanya kan gitu kan. Ih, cowok semua. Pernah ngerasa malu nggak? Enggak. Bahkan kan semester 1 nih. Bahkan kan masih maba itu. Jadi habis renang, Iya, fokusnya kami kan langsung ke sepak bola. Misal dari sepak bola ke renang. Ya udah, kalau mau yang cowok ganti baju depan kami, kadang buka celana, tapi ya pakai short. Cewek nggak ganti baju depan laki-lakinya? Ditutupin lah. Cuma udah nggak ada malunya ya. Padahal orang tuh juga bilang mau dibuka pun kami nggak selera, udah kayak gitu bahasanya gitu. Masa? Mungkin karena tiap hari jumpa kali. Oh iya. Bosen. Pernah cinlok nggak? Enggak. Nggak selera pula sama anak Iya. Oke, udah tahu ya kami. Udah. Buaya. Serius? Anak olahraga buaya loh. Olahraga. Enggak sih, enggak Oke. semua. Berarti tapi Beda nggak semua. Rata-rata. Maaf ya. Ini nanti Habis ini nggak serang ya yang olahraga. merasa buaya
acungkan tangan ya. Tapi buayanya diperjualbelikan, tampang, Oh. fisik, badan atletis. Tapi bener loh. Emang kan? Beneran. Jadi ngegibah nih. Sosokan olahraga itu kan. Aduh, Iya gitu. masih olahraga yang megang. Iya betul. Bagus badannya itu Atletis. ya atletis, keren. Oke, itu Hitam pun tadi. eksotis banget. Oh, yes. Masih dibahas. Iya. Oke, ini tadi udah yang paling berkesan. Ya. Medali pertama nggak bawa? Nggak bawa. Nggak ada ya. Itu apa? Lomba apa kemarin? Itu 2011 atau 2012 ya? 2011 deh. 10 tahun yang lalu. 2011 itu waktu aku pertama masuk karate kan aku semester SMP kelas 1 kan. Habis itu selang 6 bulan atau 8 bulan ada namanya naik tingkatan. Kayak ujian sabuk di karate. Jadi Itu yang pertama sabuk apa sih? sem putih, Oke. 2 kuning, 3 hijau, 4 biru, 5 coklat, 6 coklat ini ada turunnya lagi, misal harus kayak nurun Q gitu. Terus baru ada hitam dan 1 dan Hitam 2 ya? dan 3 dan 4 ada dan Ini kakak udah dan udah- 1. Udah maksudnya Ada sabuk hitam dan 1. itu udah paling tinggi. Belum sih, karena di dan 1 itu ada lagi dan yang lain. Oh, kenapa dannya kayak mana tulisannya sih? Dan DAN aja. DAN. Kayak bahwasannya kayak menandakan hitam tingkat 1, hitam tingkat 2 gitu. Oh, jadi bisa nggak dikejar lagi sampai tingkat yang paling Bisa. tinggi? Bisa. Bisa. Masih ngajar itu juga? Insya Allah. Semangat. Apa sih targetannya bisa sampai ke sabuk hitam kan? Sabuk putih oke lah dasar. Apa itu yang harus dipahami pertama untuk karate? Kalau yang untuk karate sih kemauan sih sebenarnya yang pertama. Karena kan karate ini sekarang bukan karate, iya memang konsepnya masih bela diri, tapi lebih ke prestasi gitu. Jadi kalau dulu kan bedanya karate dulu sama karate sekarang, kalau dulu tuh lebih konsepnya ke full contact gitu. Tapi kalau sekarang memang full contact tapi ada batasannya. Nah, yang dicari itu prestasinya. Nah, jadi kemarin aku ada lihat juga kan, karate itu nggak hanya yang emang bertarung tadi yang Iya, ada kan, kata. ada yang emang dia kayak strateginya aja, gerakannya Ya, itu kayak dinilai keindahan juga. gitu. Nah, itu emang dilombakan kan? Dilombain. Ada kata, jadi di karate itu dipertandingkan ada 2. Ada kata, ada komite. Nah, kata itu yang kayak kakak bilang tadi, yang kayak ngapain keindahan. Ya, cuma sendiri aja dia. Iya, dia ngapal kata gitu, keindahan gitu. Mungkin kalau anak karate itu bisa lihat bagus enggaknya gitu. Misalnya goyang enggak, kok bagus enggak kuda-kudanya. Jadi Kak Dila di mananya? Tarungnya, yang Iya, bertarung ya? komite. Tarung fight. Aduh, takut sih ya. Ini laki-laki merasa insecure nggak? Nanti pegang gini, susut gitu. Iya sih, sering kayak gitu kayak serem-serem. Padahal sih Pernah- biasanya enggak. Pernah ngapain cowok pakai karate nggak? Enggak sih, selain lomba? latihan. Oh. Kalau latihan kan, kalau lomba tuh tetap ke cewek sih sebenarnya. Oh, cewek sama cewek. Iya, tapi kalau latihan sering dipartnerin ke cowok biar nimbul aja rasa berani gitu. Enggak, dia enggak itu. Enggak, malah kayak ya udah biasa aja. Udah biasa aja, latihan Kirain biasa. ini cewek nggak boleh disakiti gitu. Nggak ada ya, nggak ada cerita Nggak kayak ada. gitu ya. Harus siap, harus berani. Oke, itu udah sampai dan satu sabuk hitam dan 1. Bawa sabuk nggak sih? Bawa sih, Bawa ya. cuman nggak mungkin nanti aja. Iya, nggak boleh sombong kali. Nggak boleh Jadi sombong. kemarin itu waktu zaman SMP latihan sekeras apa? SMP tuh latihan nggak terlalu keras sih, namanya juga baru kan. Cuman niatnya tuh kuat kali gitu, bahkan hujan-hujan juga latihan gitu. Hujan-hujan kayak latihan, padahal pas datang nggak ada orang gitu. Ya udah yang penting datang aja kayak latihan, tapi udah pas datang nggak ada orang pulang. Oh, Saking niatnya. niat kali Iya. ya. Ya ampun. Itu kalau misalnya nanti punya anak mau diteruskan nggak nih nanti anak kayak aku deh. Pernah Iya, ngerasa gitu? Pengen Mau? sih. Tapi aku pengen punya anak kembar 2. Terus Pengen punya anak kembar. Cowok Kembar. sih, Cowok, niatnya. Cowok dua-dua. Ya, nanti abang abang dengar satu mau dikaratein di sekolah iya kan? Iya. Mau dilatih karate, yang satunya Ikut bapaknya. oh iya asik siap itu kan ini karate ini udah bisa dibilang bukan kelas rendahan ya, udah sampai sabuk hitam. Selain di lomba, pernah nerapin teknik karate itu di lingkungan nggak? Misalnya kayak ketemu penjahat kebetulan atau gimana, pernah nggak? Pernah sih. Nggak pernah ketemu Orang orang jahat? deket aja takut gitu, kayak mana mau jahatin. Iya iyalah, kemana-mana pakai baju ini. Iya kan? Ini baju Nggak ini sih.
Kok kayaknya bajunya keren, ini baju apa nih? Ini kemarin jaket Komnas. Komnas 2019 kemarin. Itu udah kelihatan, oh atlet nih. Atlet nih, bukan kaleng-kaleng. Atlet badminton dipukul pakai raket. Ini atlet karate lebih parah, nggak perlu bawa apa-apa. Atau mau coba? Hah? Siap. Yang mau coba datang kemari. Kita lagi, by the way kita lagi ada di Stadion Unimed, ya kan? Mana ya? Kok nggak ada lagi yang lari-lari? Kakak pernah ngerasain lari-lari nih nggak? Pernah. Emang Apalagi disuruh pas lari? overweight. Overweight Kayak gimana? kelebihan kelebihan berat badan. Iya, bisa bilang gitu lah. Kelebihan berat badan kayak ini harus turun ini 2 kilo, seminggu 2 kilo, bayangin itu seminggu. Oh, nuruninnya dari lari? Banyak sih programnya, selain pola makan, jogging, kadang pakai sauna. Itu yang biasanya pakai Iya, sauna itu. baru lari-lari kan? Oh, baru lari. Itu biar keringatnya keluar atau kayak mana sih? Iya sih sebenarnya biar lebih panas, biar cepat keluar aja. Padahal sebenarnya kalau setelah aku pelajari di jurusan olahraga, lari di siang tengah hari kan banyak tuh sekarang yang atlet-atlet kalau misalnya berat badannya berlebih, lari siang hari pakai sauna gitu. Sebenarnya itu nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kayak makin menambah dehidrasi. Karena kan yang dicari bukan banyaknya keluar keringat. Kalau misalnya keluar keringat konsep utama untuk nurunin berat badan, kita kepanasan berarti kita menurunkan berat badan. Kita makan pedas kan kita berkeringat, berarti menurunkan berat badan. Kan nggak gitu konsepnya. Oke, jadi gimana? Jadi tuh kayak yang pertama tuh yang pola makan yang dijaga. Misal nih dia kelebihannya apa? Ada kelebihan karbohidrat, ada kelebihan protein, ada kelebihan apa tuh namanya lemak atau lemak apa. Nah kan yang bagus untuk tubuh tuh lemak nabati. Nah jadi harus tahu sendiri sih konsep nabati dari sayur ya. Ya keperluan kita tuh apa sebenarnya. Nah kalau untuk olahraga sih lebih bagusnya mungkin dianjurkan ke banyak protein gitu kan daripada ke karbohidrat. Tapi nih sekarang olahraga itu jadi tren. Iya. Kan lari jogging yuk sore-sore upload sosmed sampai itu makan bakso itu gimana tanggapan itu ibarat lari jogging 30 menit itu berapa kalori ya, misal kita bilang menghabiskan 300 kalori itu udah banyak kali loh jogging ngabisin kalori gitu kan. Misalnya jogging 15 menit lah ngabisin 300 kalori, terus kita selesai kalau kita minum air putih kan itu 0 kalori, nggak masuk dong kan nanti dikeluarin lagi gitu. Tapi nggak apa-apa berarti nggak apa-apa itu air putih ya, kecuali air putihnya dicampur boba atau nggak cat time itu beda lagi kalorinya gitu. Iya Terus pulang dari situ enak nih makan bakso. Iya, bakso pakai mie ayam pakai telur itu udah 400-an kalori, ditambah kerupuk 500 kalori, teh manis dingin 102 kalori, berarti udah 600 kalori. Itu belum kedua kali lipat sama ini balik lagi. Jadi gitu. Percuma ya. Iya. Oke, jadi ya kalau emang mau olahraga. Tapi boleh gak sih siap olahraga nggak usah makan? Artinya ya jangan langsung makan gitu. Terus kemarin pernah dengar siap olahraga jangan minum es. Itu benar nggak? Konsepnya itu gini. Sebenarnya ada latihannya itu kayak aku baca di weight training. Di weight training itu tidak dianjurkan ketika kita weight training tuh tahu ya, yang kayak latihan angkat beban, pokoknya latihan tentang kekuatan di otot. Nah kalau kita misalnya lagi latihannya fokus ke situ konsepnya, kita minum air panas itu nggak dianjurkan. Kenapa? Karena memperlambat metabolisme. Jadi minumnya air apa? Dibilang nggak air dingin, tapi ya udah air suhu ruang aja. Mungkin air dingin boleh tapi nggak terlalu dingin. Nah konsepnya setelah kita latihan minumnya air dingin, sebenarnya itu nggak masalah, tapi jangan begitu abis lari ngos-ngosan udah ibarat nafas jadi ubun-ubun minum es tekan di sini dong, ibaratnya di sini panas, di dalam panas ketemunya dingin kan langsung anyang-anyang tuh nggak sih, kayak apa ya dibilang nggak apa sih kayak ngebenturnya gitu. Seharusnya kan diredain dulu baru boleh minum itu. Itu kejut ya, bisa terkejut ya badannya. Itu yang bisa menyebabkan kematian. Iya, pembuluh darahnya kayak membeku gitu karena kan lagi berproses metabolismenya. Jadi hati-hati loh, itu banyak kan emang yang lari tapi yang ditentengin itu air dingin kayak gitu, jangan, coba dihindari. Kalau niatnya mau nurunin berat badan, fokus nurunin berat. Tapi jangan salah loh, air dingin itu enggak menambah berat badan. Sip, tuh kemarin juga baca. Tapi air dingin itu air putih ya, air putih itu 0 mineral, 0 kalori. Air putih didinginin taruh kulkas 0 kalori. Es batu tambah air putih itu 0 kalori juga.
Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak minum apa-apa. RS gitu ya, taruh Iya, batu. jadi kalau minumnya malam nggak apa-apa itu nanti keluarin lagi karena itu 0 kalori. Konsepnya kembali ke 0 kalori. Yang nggak boleh adalah Itu kalau ditambah Es? boba, cat time, nah itu nggak boleh, itu tambah berapa ratus kalori. nah itu yang Apalagi nggak boleh. large. Ini tengah tuh. Mereka lari. Aku lari jalan. Dari kehidupan. Jangan dong, jangan. Dia jangan. juga lari nih. Mana? Oh, nggak nampak ya kucingnya. Bentar ya. Ini agak lama dia. Nanti kalau Jalan dia cepat. nggak tahu ya. Iya. Mereka nggak tahu loh. Kita cakap apa? Sebentar. Eng behind the skin. Kan jalan cepat kan? Kelihatan nggak? Tada. Kelihatan nggak? Iya. Dia catwalk kali. Fashionable. Dia catwalk ya. Cat kan kucing. Asli dia ngikutin ininya loh. Apa sih? Iya, jalan Lintasannya cepat. loh. Kalau jalan cepat itu kan harus ini. Ah, tahu udah lintasannya kan? Ih, Nggak gila. kelihatan. Gila itu keren. Asli loh dia ngikutin. Nengok nggak? Udah. Iya ya, oke. Trending topik kayak dia. Pakai medali. Jadi ini kan udah beberapa prestasi yang didapat. Yang paling berkesan tadi udah hadiah. Mananya dong hadiah. Selain medali biasa dapat apa sih kalau? Ada sih apresiasinya, cuman nggak itu sih utama yang dikejar. Yang dikejar itu kan kayak hasil latihan terbayar pada saat itu aja pas pertandingan. Ibarat ada pelatihku tuh bilang kayak nggak ada hasil yang mengkhianati proses gitu. Kayak mana proses, semua akan terbayar sama hasilnya. Terus juga pas pertandingan ada tuh nanti bahasa kayak dibilangnya Tuhan itu akan kasih apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau minta. Jadi kalaupun sekarang kau nggak juara, kau minta, tapi Tuhan bilang kau belum butuh ini. Tapi Tuhan udah nyiapin kebutuhan lain yang akan dikasih Tuhan. Iya, tapi tetap aku nanya hadiah. Hadiah. Duit. Ada dapat duit nggak sih? Ada, tapi kan Oh ya, banyak. alhamdulillah sih, cuman nggak banyak. Juta. Ya itu rahasia kali ya kan. Rahasia, serius, gak mau kasih tau. Ya enggak lah. Tapi kalau untuk porsi kayak kemarin kan SMP, untuk porsi uang jajan anak SMP cukup. Aku Puas banget SMP, SMA aku di pembinaan PPLD namanya. Jadi kan ada PPLP, ada PPLD. Nah PPLP ini kan kayak nginap di asrama. Kalau PPLD ini daerah, aku yang pulang ke rumah. Latihannya tiap hari, cuman pulang ke rumah. Enggak di asrama ya? Enggak di asrama. Jadi iya. bolak-balik dong. Iya. Pagi sekolah, pulang sore Pulang latihan, sekolah, misalnya latihan di teknik di ada tempatnya di situ. Nah jadi itu kayak ada uang pembinaannya ada di situ. Oh, ada uang pembinaannya juga. Jadi tapi jangan sepele ya, dikasih uang pembinaan. Itu sebenarnya beban. Iya, tanggung jawab itu Beban harus bagus, harus juara. Jadi harus kayak latihannya itu benar-benar ekstra gitu. Itu kan sebenarnya kayak motivasi biar kebutuhan untuk uang puding sih sebenarnya. Iya, betul. Vitamin. Semangat juga ya kan. Jangan sepele kayak gitu itu uang kayak gitu tuh jangan dijadiin ya udah ini penting uang dapat duit jajan, gitu. gitu. Jangan gitu. tujuan utama Cocok. sih. Cocok. Walaupun emang itu kebutuhan gitu sebenarnya. Atlet beda dia kalau pikiran. Ini ada plan ke depan nggak? Kira-kira ada lomba yang mau dikejar? Apa Ada. dalam waktu dekat? 2020 kemarin Covid loh, gimana itu? Covid. Sampai sekarang juga masih Covid kan. Pertandingan dunia juga masih di stop. Semua di stop, bahkan sampai sekarang di Indonesia juga di stop. Paling masih yang latihan tapi belum latihan intensif. Karena biasa tuh ada latihan di Platda. Pelatihan daerah kan. Platda namanya Forki, kalau di karate itu Forki. Latihan di Platda itu biasa gabung sama yang tim senior, tim PON 2020 sama tim PON 2024 kemarin. Tapi karena Covid jadinya kemarin itu dibubarkan karena memang harus memenuhi nggak boleh latihan ini kan kumpul-kumpul. Habis itu ya udah dipanggil lagi, tapi mungkin Platda lagi fokus ke PON 2021 sekarang. Jadi itu yang mau dikejar nih? Aku ngejarnya masih PON 2024. Oke, masih ada waktu? Tiga tahun. Amin, doain semoga. Doain ya teman-teman. Semoga. By the way, PON berapa tahun sekali sih? 4 tahun sekali ya? Oke, jadi 2020 itu dipending ke 2021 ini? Iya, Oktober. Oke. Waktunya berlatih lagi. Mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Dan mudah-mudahan Covid ya berlalu ya, karena itu nggak ngefeknya ke dunia ekonomi aja, industri kreatif semuanya kena. Orang atlet juga kayak gitu. Iya, Kan? latihannya terganggu. Terganggu, lomba-lombanya juga terganggu ya, nggak ada diadakan. Oke guys, itu tadi
mengenai kegiatan Kak Putri Dila. Kak Putri Dila semester 6. Kira-kira tamat nanti mau jadi apa, Kak? Aku pengen ngelanjutin S2. S2. Tetap fokus di Pendidikan. olahraga. Iyalah, pendidikan olahraga. Karatenya diterusin. Insya Allah terus. Siap. Ada batas usia nggak sih? Kalau di karate ada 27. Sampai- Terus siap 27? Selesai 27, ya udah. Mau jadi apa? Mau jadi pelatih, mau jadi wasit, kan juga bisa. Oke, siap. Tapi Ya, Kak, batasan usia atlet 27. 27 ya. Kenapa 27? Kenapa nggak naik 65 kayak pensiunan? PNS kali Bu, pensiunan. Oh, mungkin karena stamina ya? Iya, Di usia mungkin. 27 itu ya. Di usia. Oke, mudah-mudahan jadi pelatih. Pernah coba ngajar nggak anak-anak yang masih SD, SMP gitu? Pernah lah, sekarang juga masih ngajar. Oh iya. Kan ada namanya dojo. Aku di dojo SMP 4. Oh, alumni kan? Iya, alumni. Oke. Aku dojo SMP 4, alumni SMP 4. Dari ibarat SMP 4 tuh rumah yang bawa aku sampai sekarang. Dari pelatih aku yang benerin dari kaki, benerin ini salah, sampai oh ini ternyata anak ibu Dudit. Keren. Kalau latihan nggak sering sih, karena mungkin keterbatasan kuliah kali kan. Cuman ngelatih anak-anak SMP gitu, adik-adikan. Orang Juga tua ngelatih privat. gimana? Ngedukung, Dengan alhamdulillah. kegiatannya? Dukung ya? Soalnya kan Positif kan. ya positif, cuma mungkin tomboynya sih. Iya, tomboy. Enggak kan Tapi cantik. enggak sih. Kalau nggak pakai baju gini enggak tomboy. Asik. Ya kalau undangannya pakai gamis ya. Kayak gaun. Ya jangan loh, jangan Kayak salah. kebaya. Jangan salah ya, betul. Oke guys, jadi itu tadi udah berapa menit kita ngomong ya tentang olahraga Olahraga. sama Kak Putri Dila. Tadi gimana nih? Aku mau dipaksain karate nih. Gimana? Oh, mau tunjukin karate. Mau lihat kita teknik karate dasar ya, tolong. Oh, dasar ya. Jangan dasar. aku dibanting. Iya. Minta tolong. Tapi kalau mau bantingin nggak apa-apa, tunjukin. nggak apa-apa di sini. Atau mas-masnya. Jangan dipermalukan. Ya, ini kita mau ya basic aja ya. Iya, Tolong basic. Tolong ya, Iya. kita tolong. Jadi buat kalian semuanya yang mau tahu dasarnya aja boleh nonton di sini. Oke guys, sampai sini aja kita diskusinya tentang olahraga dan kesehatan juga tadi udah kita bahas. Bonusnya kesehatan. Sukses terus, sukses terus Kak Putri Dila, dapetin medali-medali Amin. lagi. Ini kalau digantungin di leher itu bungkuk. Ya, prinsip Kak Dila itu adalah seperti padi. Padi. Gitu. Indonesia semakin rendah. Terusnya semakin rendah ya, semakin banyak medali, semakin bungkuk. Tapi bagus sih, oke. Guys, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah. Nggak apa-apa ya, kostum kayak gini nggak apa-apa. Semangat. Gimana? Oke, berdiri selebar bahu. Oke, ini bahuku lebar ini nggak? Ya, dah. Jadi itu balance berdirinya. Oke, Dah. siap. Tangan depan, kiri. Yang mana? Kiri? Iya. Kiri. Tangan ini gini. Ya. Aku perbaiki. Aduh, salah terus nih. Turun banget nggak? Oh gitu. Jadi nggak nungki, nggak gini, rata-rata air. Oke. Karena kalau nungki kan nanti pas mukul ini beradu, kalau nungki ini dek, bisa kayak gini loh. Oh, Nah, oh tempat gitu. Ini? Arah ulu hati, sasaran ulu hati. Dah. Oke. Oke. Genggamnya nggak usah genggam kali, nanti berat. Biasa aja, tapi tegenggam. Oke. Yes. Dan untuk olahraga karate nggak boleh pakai aksesoris ya, ntar dibuka. Iya, maaf. Oke, terima kasih. Ya 1, 2, 3, Kok kayak nari ya? 4, 5, Udah bunyi tangan aku loh. 6, 7, 8, 9, 10. Udah bisa nih nangkep begal. Kelawan begal. Oke. Ini namanya salah Cudan nih, ini Cuki. Apa namanya? Cudan Cuki. Cudan Cuki. Cudan Cuki. Oke. Itu Udah sasaran ya? Apa sih arah ini? ulu hati. Oke. Itu masih dasar sih, masih pukulan 1, 2. Itu kalau ulu hatinya seukuran aku, kalau ulu hatinya tinggi. Enggak juga. Enggak juga ya? Mana ada ulu hati segini? Siapa tahu dia tinggi. Oke, next. Next. Basic ya. Mau atau- pakai kuda-kuda? boleh. Oke. Ini kuda lumping. Aduh. Yang mana? Kiri depan? Kiri depan boleh, kanan depan boleh. Kayak Ya kanan maaf ya aja. guys, Kanan ini pakai aja. rok guys.
Oke, dah. Jadi dia dua garis. Ini ditekuk. Karena aku aliran sotokan jadi kayak harus rendah kuda-kudanya. Bisa nggak? Aliran apa? Sotokan. Jadi tuh di karate ada berbagai macam aliran, ada Wadoryu, Itu ada apanya? Sotokan, ada Shitoryu. Aliran-aliran itu ibaratnya apa ya? Ntar dipelajarin deh. Oh, oke, Ada siap. aliran. Alirannya. Aku Kayak nanti tuh jangan ada pembagiannya. aliran sesat ya. Iya, Jangan aliran sesat. Oke. Ini gimana nih? Lutut. Nih lutut. Lututnya lurus ke bawah. Ya, ini sejajar. Sakit banget dia. Emang bener sakit. Tegak badannya. Oke, tangan di sini. Kayak gini. Ini gini. Turun dikit. Oke. Oke. 1 Oh, kok naik? 2. Nah, makanya jangan dinaik. Oh ya, maaf. Kayak nih, stabil beda. 1, yang main cuma pinggang. 2. Oh, pinggang. Oke. 1 2. Oke. Pasti pegal. Oke, Yame. Ini. Aduh, Enco. Nah, kalau Yame kan sejajar kan? Dia 2 garis. Ditarik juga. Oh gitu tadi. Selesai. Jadi belajarnya tuh kayak 1 2 1. Dia tetap 2 garis dia. Karena kenapa? Kalau 2 garis ini dia kokoh. Berarti Lebih kokoh. Kalau dia 1 garis oleng. Atau mau coba? Atau mau coba bantingan nih? Kasih tau. Aku sebenarnya pengen bantingan, cuma ini lagi nggak pakai. Enggak, ini mas-masnya nih. Yang megang boleh ya? Ayo relawan sama dibanting. Enggak, kan dikasih tahu. Sakit nggak? Enggak, ntar aku kasih tahu jatuh gitu. Padahal itu. Oh, itu sebenarnya settingan ya? Enggak, kalau pertandingan kan beneran. Cuman ini settingan aja dulu. Oke. Ayo. Berani? Berani nggak? Berani cemen. nggak? Siap. Cemen banget. Ayo, aku berani. Buka sendal. Nggak tega. Jangan mbaknya. Nggak tega. Oke, nggak ada yang mau ini. Serius? Oke. Kita nanti panggil relawan ya yang ada yang mau. Kalau nggak ada, maka sampai sini dulu kita diskusi bareng Kak Dila. Putri Dila. Sampai jumpa. Dadah. Bye, thank you. Di sini nih. Ini kalau diginikan nih, tang jatuh kan?